Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amrena Rosyada. Saya ingin menjawab pertanyaan UAS perbandingan pendidikan yang telah diberikan. Soal yang pertama, jelaskan perbandingan pendidikan pada negara Jepang, Finlandia, Korea, Malaysia, dan Indonesia berdasarkan aspek sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan. Negara pertama, negara Jepang. Sistem pendidikan Jepang dibangun atas dasar prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Legalisme pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasikan siapapun. 2. Administrasi yang demokratis. Biaya pendidikan Jepang diusahakan untuk bisa dijangkau sesuai keuangan masyarakatnya. 3. Netralitas pendidikan Jepang diberikan kepada setiap siswa dengan tingkat pendidikan masing-masing tanpa membeda-bedakan latar belakang sosialnya. Yang keempat, desentralisasi penyebaran kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah di Jepang. Kemudian problematika, meskipun negara Jepang adalah negara yang maju, tapi Jepang juga memiliki problem, yaitu 1. Hubungan antara program kependidikan di lembaga-lembaga kependidikan dengan dunia kerja belum dapat diserasikan. Pengangguran intelektual dari lulusan universitas juga semakin membengkak. 2. Pemerataan dan efektivitas pendidikan masih harus ditangani secara serius. 3. Penyediaan tenaga guru yang bermutu masih sedikit. 4. Sekolah masih belum dapat meningkatkan inisiatif dan kesabaran karena masih timbul kekerasan dan kejahatan di mana-mana pada kalangan remaja. Kemudian kebijakan pendidikan di Jepang. Prinsip-prinsip yang ada dalam sistem pendidikan Jepang diterjemahkan dalam kebijakan pendidikan Jepang, yaitu pendidikan SD hingga SMP merupakan pendidikan wajib yang harus diikuti oleh setiap siswa. Yang kedua, pemerintah Jepang membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat SD sampai SMP. 3. Pendidikan wajib diikuti oleh siswa yang berusia 6-15 tahun. Dan terakhir, setiap tanggal 1 April adalah waktu untuk membuka tahun ajaran baru di Jepang. Kemudian negara kedua yaitu Finlandia. Sistem pendidikan di Finlandia memiliki tujuan utama untuk mewujudkan level education for all. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dan mengajar dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang kooperatif. Pendidikan di Finlandia dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia. Sistem pendidikan di Finlandia tidak memberlakukan ranking di institusi pendidikan dan merupakan sistem inklusif di mana semua siswa dianggap setara dalam haknya untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian problematika pendidikan Finlandia. Yang pertama, Finlandia lebih mengutamakan siswa yang berkemampuan rata-rata, bukan pada siswa yang pintar. Yang kedua, Finlandia menekankan pendidikan dasar, yang mana pendidikan dasar itu sangat dipentingkan di sistem pendidikan Finlandia. Begitu juga dalam hal universitas, pada semester awal, hanya mata kuliah dasar yang diberikan oleh profesor dan dosen. Selebihnya adalah mata kuliah seminar yang memberikan kebebasan mahasiswa memilih topik yang diminati. 3. Tidak ada kompetisi di kelas, yang mengakibatkan siswa kurang bekerja keras dalam mencapai sesuatu. Yang keempat, tidak ada formalitas atau penghormatan dalam pembelajaran, karena kepala sekolah atau guru di sekolah hanya dipanggil nama saja oleh siswa. Kemudian, kebijakan pendidikan, PR diberikan sesedikit mungkin, maksimum hanya menghabiskan waktu setengah jam untuk belajar di rumah. Guru yang mengajar di SD semuanya harus tamatan S2 dan harus 10 besar dari fakultas keguruan. Di Finlandia, guru bebas memilih RPP dan buku pelajarannya. Kemudian dalam proses pembelajaran, hampir semua guru menciptakan metode mengajar yang menyenangkan. Dalam pengaturan kelas di Finlandia tidak ada pengkastaan kelas. Bahasa Inggris mulai diajarkan di kelas 3 SD. Kemudian jumlah hari bersekolah di Finlandia itu hanya 190 hari per tahunnya. Mereka berpandangan semakin banyak hari libur maka anak semakin pintar. Dan selama masa libur itu tidak boleh ada PR. Kemudian negara ketiga yaitu Korea. Sistem sekolah di Korea terdiri dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan seumur hidup. Sistem pendidikan mewajibkan masyarakat untuk mengikuti wajib pendidikan 9 tahun, yakni pendidikan dasar sampai pendidikan menengah. Sistem pendidikan Korea Selatan yang berkualitas bertumpu pada 4 pilar, yakni
ini menempatkan pendidikan sebagai pusat dari strategi pembangunan jangka panjang. 2. Mendapatkan orang yang tepat untuk menjadi guru. 3. Mengembangkan guru-guru tersebut menjadi pengajar yang efektif. Dan 4. Mengutamakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Korea Selatan menggunakan usia, bukan pengetahuan, nilai, atau tes. Selain faktor usia, bulan lahir juga menentukan kelas anak tersebut. Kemudian problematika. Problematika di Korea yaitu ujian nasional yang menanyakan terlalu banyak pertanyaan dalam sedikit waktu, yang memaksa mereka mengerjakan semua soal secepat mungkin. Kemudian menghafal rumus adalah salah satu hal yang penting untuk menuju sukses ujian nasional. Masalah selanjutnya itu overstudying, pendidikan yang berlebihan, karena waktu belajar di Korea ini sangat panjang. Selanjutnya, kebijakan pendidikan di Korea. Di Korea, kebijakan pendidikan melalui dua hal utama, yakni kurikulum dan metode pengajaran yang menggabungkan guru dan siswa sebagai pusat pembelajaran yang didukung oleh kepercayaan dan faktor sosial budaya. Kemudian negara keempat yaitu Malaysia. Sistem negara Malaysia memiliki 4 tingkatan dalam jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan tersebut meliputi pendidikan rendah selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah komprehensif selama 3 tahun, dan sekolah menengah atas selama 3 tahun. Kemudian pendidikan akademik atau teknis dengan waktu selama 2 tahun. Problematika pendidikan di Malaysia. Yang pertama, biaya pendidikan yang mahal. Kedua, kesejahteraan guru yang dipermainkan. Ketiga, ketertinggalannya pendidikan karakter. Kebijakan pendidikan di Malaysia yaitu pertama, memperkenalkan pendidikan prasekolah dalam sekolah rendah. 2. Mengurangi tahun sekolah di sekolah rendah dari 6 tahun menjadi 5 tahun bagi murid yang cerdas, dan sebaliknya menambah tahun lama menjadi 7 tahun bagi murid yang lambat. 3. Memberikan peluang pendidikan kepada semua pelajar dengan melanjutkan waktu belajar mereka dari 9 hingga 12 tahun, yaitu sampai tingkat 5 di peringkat sekolah menengah. 4. Mengutamakan pendidikan teknologi dengan tujuan melahirkan pelajar yang mahir dalam bidang seni perusahaan, perdagangan, dan ekonomi. Terakhir yaitu Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia mewajibkan 12 tahun belajar, yaitu menempuh sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama 3 tahun, dan sekolah menengah atas 3 tahun. Tapi biasanya di Indonesia, sebelum menempuh sekolah dasar ada yang namanya taman belajar kanak-kanak, yang biasanya ditempuh sekitar 1-2 tahun. Kemudian ada pendidikan tinggi yaitu universitas selama 4 tahun. Problematika di Indonesia yaitu masalah kurikulum yang terlalu sering berganti, kurangnya tenaga pendidik, kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan. 3. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan, termasuk pembaharuan kurikulum, berupa disertasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. 4. Memperdayakan lembaga pendidikan, baik sekolah maupun luar sekolah. 5. Melakukan pembaharuan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen. 6. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah. 7. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu, dan menyeluruh. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa yang Anda ketahui tentang era 4.0? Revolusi Industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber cycle system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi teknologi. Revolusi 4.0 ini muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yaitu penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Kemudian soal nomor 3, jelaskan sistem, problematika, dan kebijakan pendidikan di era 4.0. Sistem pendidikan di 4.0 membutuhkan gerakan kebaruan untuk merespon era industri 4.0 ini. Salah satu gerakan yang direncanakan oleh pemerintah adalah gerakan literasi baru sebagai penguat bahkan menggeser gerakan literasi lama. Gerakan literasi baru yang dimaksud terfokus pada 3 literasi utama, yaitu literasi digital yang diarahkan pada tujuan,
peningkatan kemampuan membaca dan menggunakan informasi di dunia digital. Yang kedua, literasi teknologi bertujuan untuk memberikan pemahaman pada cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Yang ketiga, yaitu literasi manusia, diarahkan pada peningkatan kemampuan berkomunikasi dan penguasaan ilmu desain. Kemudian problematika tantangan pendidikan era revolusi industri 4.0 ini, khususnya di Indonesia, bukan lagi hanya berbicara pada masalah klasik, yaitu pemerataan dan pemenuhan akses sarana prasarana pendidikan, tetapi juga berbicara mutu lulusan yang mampu bersaing dengan tuntutan perkembangan. Kebijakan pendidikan yang dilakukan pada era industri 4.0 yaitu: 1. Persiapan sistem pembelajaran yang lebih inovatif di perguruan tinggi. 2. Rekonstruksi kebijakan percepatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Persiapan sumber daya manusia khususnya dosen dan peneliti. 4. Terobosan dalam riset dan pengembangan. 5. Terobosan inovasi dan perkuatan sistem inovasi. Soal nomor 4, bagaimana mempersiapkan pendidikan di Indonesia dalam menghadapi era 4.0? Beri penjelasan dampak negatif dan positif dari pendidikan era 4.0 di Indonesia. Dalam mempersiapkan pendidikan di era 4.0, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyarankan metode pembelajaran sains, teknologi, engineering, arts, mathematics yang bisa menjadi salah satu kunci penting dunia pendidikan dalam menghadapi era 4.0. Selain mempersiapkan metode pembelajaran baru, dibutuhkan juga infrastruktur untuk mendukung tercapainya pendidikan 4.0. Berikut ini adalah program dan fasilitas yang harus disiapkan untuk menyongsong pendidikan 4.0, yaitu platform e-learning. Siswa akan terbiasa belajar jarak jauh atau daring, tapi juga teruji kualitas dan kredibilitasnya. Kemudian workshop inovasi, yaitu workshop yang memadai yang bisa menghasilkan ide dan gagasan luar biasa dari kreativitas anak muda. Kemudian yang ketiga, buka link sekolah dan industri. Dampak negatif revolusi industri 4.0, yaitu lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu sangat penting memiliki sistem keamanan yang baik. Kemudian berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang ada dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Adapun dampak positif revolusi industri 4.0, yaitu tentu saja kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Peningkatan peluang kerja juga bagi tenaga ahli karena walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.